Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa ay wa illam yataghayyar wa illam yataghayyaril hukmu kama dzukira. Dan jika tidak, artinya jika tidak berubahlah hukum min haitsu ta'alluqihi, daripada sekira-kira ta'alluqnya hukum. Oke. Kama dzukira, sebagaimana barang yang telah disebutkan akannya barang, artinya lam yataghayyaril hukmu minas su'ubati ila suhulati li uzrin ma'a qiyami li sababil asli. Oke. Dengan bahwa lam yataghayyar, tidak berubah ianya hukum. Jadi tidak berubah seperti barang yang disebutkan, ada beberapa surah. Yang pertama, lam yataghayyar, hukum tersebut tidak berubah sama sekali. Boleh? Itu surah yang pertama. Ka wujubil maktubati, seperti wajib maktubah. Wajib, ya wajib tidak berubah. Wajib maktubah tidak berubah. Au taghayyara ila su'ubatin, atau berubah ianya hukum ila su'ubatin, kepada su'ubah, maka dia juga tidak dinamakan sebagai rukhsah, karena rukhsah taghayyar ila suhulah, bukan ila su'ubah. Atau berubah ianya hukum ila su'ubah, ka hurmatil istiyadi, seperti haram berburu dengan sebab ihram, sesudah bolehnya berburu, qablahu, sebelumnya ihram. Sebelum ihram boleh berburu, kemudian sesudah ihram maka dia haram berburu. Itu berburu di luar tanah haram. Karena berburu di tanah haram, maka walaupun dia tidak ihram, hukumnya tetap haram. Berburu di tanah ihram, dia tidak ihram juga haram. Jadi haram sesudah bolehnya berburu, qablahu, sebelumnya ihram, artinya di luar tanah haram. Atau ila suhulatin, atau berubah ila suhulatin, kepada mudah, la li udhrin, bukan karena udhur. Jadi perubahan tersebut bukanlah perubahan karena udhur. Kahili tarkil wudu, seperti halal tinggal berwudu bagi salat yang kedua. Padahal setiap salat disyaratkan untuk berwudu. Misalan aku contohkan sebagai contoh, bagi siman yang tidak berhadas ia nyaman sesudah haramnya tinggal wudu. Jadi setiap salat mesti berwudu. Ada seorang salat yang pertama, kemudian salat yang kedua boleh dia untuk tidak berwudu. Dengan bahwa sungguhnya tinggal wudu itu khilaf aula. Tinggal wudu pada salat yang kedua tersebut adalah khilaf aula. Jadi haram tinggal wudu berubah kepada boleh tinggal wudu, bukan karena udhur, tetapi karena salat yang pertama bukanlah perkara yang menggugurkan wudu. Bukanlah perkara yang menggugurkan wudu. Kulang baiklah urus. Kulang. Punolah. Boleh? Jangan. Auli udhrin, atau karena udhur. Jadi berubah azimah, ada yang hukum tidak berubah sama sekali, atau berubah kepada su'ubah, atau berubah karena kepada su'ulah bukan karena udhur, atau berubah kepada suhulah karena udhur, tidak beserta qiyam sebab bagi hukum asal. Karena rukhsah beberapa kait. Yang pertama berubah hukum, yang kedua berubah kepada suhulah, mudah, yang ketiga karena udhur, yang keempat qiyam sebab asal. Itulah kait-kait baru dinamakan dia sebagai rukhsah. Apabila difakitkan satu saja daripada kait, maka dia tidak dianggap sebagai rukhsah.
Atau karena uzur tidak beserta qiyam bagi sebab qiyam sebab bagi hukum asal. Seperti ibahah boleh tinggal menetap satu orang minna daripada kita. Kita itu adalah muslimin. Bukan kita Asy'ariyah. Okey. Madlulna tersebut adalah muslimin, bukan Asy'ariyah. Seperti boleh tinggal menetap daripada satu orang minna daripada kita muslimin bagi 10 daripada kafir fil qital pada peperangan sesudah haramnya tinggal menetap. Jadi sebelumnya wajib menetap. Ketika seorang muslimin berhadapan dengan 10 orang kafir, maka dia wajib menetap. Tidak boleh menetap. Haram tinggal menetap. Sebenarnya dia wajib menetap. Kemudian berubah kepada boleh meninggal menetap. Sebenarnya boleh kabur. Jut peluang. Jut peluang. Boleh kabur. Boleh? Itu adalah hukum yang berubah daripada su'ubah kepada suhulah. Karena wajib menetap itu lebih berat daripada kabur. Jelas? Kalian. Kemudian liuzrin karena uzur. Pada kasus tersebut tidak diperdapatkan uzur la ma'a qiyami sababil asli, tapi pada kasus tersebut tidak terdapat qiyam sebab asal. Boleh? Wasababuha dan bermula sababnya haram itu sedikit kita. Killatuna itu sedikit kita. Mengapa haram lari ketika seorang muslimin berhadapan dengan 10 orang kafir? Karena kuantitas jumlah orang muslimin sedikit ketika itu. Boleh? Mengapa haram lari ketika satu orang muslimin berhadapan dengan 10 orang kafir? Karena memang jumlah orang muslimin lebih sedikit daripada orang kafir. Itulah sebab asal sehingga haram lari. Oke? Haramlah lari. Itulah sebab haram lari. Sama dengan sebab haram lari adalah sedikit jumlah orang muslimin. Oke? Walam yabqa dan tidak kekal ianya sebab di ketika ibahah. Ketika boleh lari, sebab tersebut tidak kekal. Mengapa? Karena jumlah orang muslimin sudah banyak. Oke? Karena jumlah orang muslimin sudah banyak. Oke? Jelas? Walam yabqa dan tidak kekal ianya sebab di ketika ibahah. Mengapa? Karena jumlah orang muslimin sudah Sudah banyak. Kasratina karena banyak kita hina izin di ketika itu ibahah tinggal menetap satu orang. Oke? Karena sebab asal tidak ada, tidak kekal. Mengapa? Karena jumlah ketika ibahah jumlah orang muslimin sudah banyak. Wa a'dzaril ibahah dan bermula uzur ibahah. Karena kasus tersebut adalah sedang dibicarakan tentang perubahan hukum daripada su'ubah kepada suhulah karena uzur. Sama dengan boleh lari tersebut karena ada uzur. Boleh? Cuma sebab asal tidak ada. Tungguan, ini dulu. Ini. Tunggu. Bermula uzur ibahah itu masyakkah menetap yang disebutkan lama kasurna manakala kita banyak. Karena uzur ada, uzur itu masyakkah. Jadi uzur sehingga boleh lari adalah masyakkah. Akan tapi sebab asal tidak ada. Mengapa? Karena sebab asal adalah sedikit kaum muslimin. Sedikit kaum muslimin tersebut tidak kekal ketika ibahah. Yang berpindah kepada suhubah daripada suhubah kepada suhulah, yang boleh tetap berpijak di atas kaedah al-musyaqqah tadi lebih
contoh mesti lagi yang menyukan pertama dalam azimah. Nah berpindah dari su'ubah kepada suhulah. Tapi bab berpindah tersebut hanya kekal sebab asal. Yang liutnya. Dan yang segalanya yang segalanya juga berpindah sih daripada su'ubah kepada suhulah. Ini juga berpijak di atas kaedah musyakkah sih. Jadi kaedah al-musyakkahnya naik tambang pada azimah, naik tambang pada rusak. Fa'azimatun nisya maka itu azimah. Maka artinya bermula hukum yang tidak berubah ianya hukum, atau al-mutaghayyar ilaih yang diubahkan ilahi kepadanya hukum yang sukar atau yang mudah yang disebutkan, berpindah kepada mudah yang disebutkan, yaitu bukan karena uzur atau karena uzur tidak kekal sebab hukum asal. Itulah mudah yang disebutkan anifan, yusamma itu dinamakan akannya hukum azimatun, akan azimah. Oleh wahya dan bermula dianya azimah logatan pada logat al-kasdul musammamu, itu kasad yang dikuatkan akannya kasad, karena musammamu maknanya adalah muakkadu. Mana musammamu adalah muakkad, itu kasad tujuan rencana yang dikuatkan akannya rencana atau tujuan. Min dimakhuskan daripada azamtu alai syai'i, di atas sesuatu. Azamtu alai syai'i, jazamtu bihi, aku kasat yang kuat, alai syai'i, di atas sesuatu. Jazamtu, aku kasat. Jadi makna azamtu dan jazamtu itu adalah makna kasdul musammam. Boleh? Wasamamtu alaihi, dan aku kasat alaihi, di atasnya suatu, azman wa uzman wa aziman wa azimatan. Sama dengan azimah adalah salah satu masdar daripada azamah. Oke? Lianahu, karena bahwasanya seorang itu mengkasat ianya seorang akan urusannya seorang. Artinya kutia, dikasatkan akannya urusan atau dikasatkan akannya urusan. Kutia wa hutima. Su'ubah, sukar ianya urusan alal mukallaf, di atas mukallaf, atau mudah ianya mukallaf. Jadi azimah tersebut terbenar di atas suatu yang sukar, terbenar di atas suatu yang mudah. Oleh itulah dalil. Maka kepada yang berpindah kepada yang sukar dinamakan sebagai azimah, berpindah kepada yang mudah juga dinamakan sebagai azimah. Oleh maka Imam Zakaria ingin menampakkan wajah munasabah antara makna istilah dan makna logat. Oleh Hutimah di sini dengan mana aku? Kutia hutimah yang maknanya adalah kasada kasdan musammaman. Sama mana? Dalam kitab Syiah Al-Awtar. Sama mana? Wa zahiru kalami kasirin, dan bermula zahir kalam kebanyakan ulama itu terbaginya azimah ila ahkamis sittah, kepada hukum yang 6. Sama dengan azimah ada yang wajib, azimah ada yang mandub, azimah ada yang makruh, azimah ada yang jawaz, azimah ada yang haram, azimah ada yang khilaf aula. Boleh? Sama dengan azimah terbagi kepada hukum yang 6. Wabihi, dan dengannya pendapat sarraha mentasreh oleh Syamsul Birmawi, guru daripada Imam As-Subki. Akan tetapi Al-Imam Ar-Razi, akan tetapi Imam Ar-Razi, pengarang kitab Mahsul Fakhruddin Ar-Razi, apabila dalam kitab Usul Fiqh ulama mutaakhirin diitlakkan imam, maka maksudnya adalah Imam Ar-Razi. Oleh kan Imam Haramain. Jadi Imam Haramain adalah ketika diitlak imam dalam fikih
Sedangkan itulah imam dalam usul fikih, maka maksudnya adalah Imam Ar-Razi. Khassaha mengkhusus ianya Imam Ar-Razi ha akannya azimah bi ghairil hurmah, dengan selain haram. Sama dengan Imam Ar-Razi mengatakan bahwa azimah terbagi kepada 5, bukan terbagi kepada 6, karena dikhususkan ia dengan selain hurmah. Wal Ghazaliyah, pengarang kitab Al-Mustasfa dan pengarang kitab Al-Manqul, wal Amidi dan Imam Amidi pengarang kitab Al-Ihkam, dan ghairahuma selain keduanya itu dengan wajib. Jadi mana bil wajib ay khassah ay khassu ha bil wujub. Apa? Khassuha bil wujub. Sama dengan di atas pendapat Imam Ghazali, Imam Amidi dan selain keduanya, azimah tidak terbagi, hanya dikhususkan kepada wajib. Wal Qarrafi pengarang kitab Tanqihul Fusul. Nah dulu juga tentang kitab Tanqihul Fusul ketika kajian kitab ilmu wada menggunakan Imam Syekh Mustafa Abdul Nabi matan yang ada dalam kitab Tanqihul Fusul. Wal Qarrafi bil wujub wa bil nadab, dan Imam Qarrafi mengkhususkan dengan wujub dan dengan nadab. Pengarah kitab dia, kitab Nafaisul Usul lah. Syarah Mahsul lah, nyata. Kainan, ada ya? Ada? Wadurida dan didebatkan akan dua tarikh rukhsah dan azimah. Dengan wajib tinggal salah dan puasa di atas orang haid. Di atas orang haid wajib tinggal puasa. Sama dengan intikal daripada wajib puasa kepada haram puasa. Oke? Intikal daripada haram puasa intikal daripada wajib puasa kepada haram puasa itu adalah intikal hukum minas su'ubah ila suhulah li'udhrin, karena uzur yaitu haid ma'a qiyami sababil asli yaitu dukhulul waqti. Maka sungguhnya wajib tinggal salat dan wajib tinggal puasa itu azimah. Dia azimah tapi dia terbenar di atas tarikh rukhsah. Dia adalah azimah tapi dia terbenar di atas tarikh rukhsah, maka timbul debatan. Wa yasduqu bihi ta'rif rukhsah, dan terbenar bihi dengannya wajib tinggal salat dan puasa oleh rukhsah. Sama dengan tarikh tersebut adalah tarikh yang tidak ada mane dan tidak ada jame. Tarikh rukhsah tidak ada jame karena mengeluarkan wajib tinggal puasa dan salat di atas orang haid. Tarikh rukhsah tidak ada mane karena memasukkan sesuatu yang bukan daripada afradnya. Itulah debatannya. Ujibah dijawabkan dengan mane benar. Tidak akan terbenar. Tarikh tersebut sudah sempurna. Tidak perlu lagi ada kait. Iktiraf tersebut tidak benar. Fa innal haidha, maka sungguh haid, wa in kana uzrat, sekalipun ada ianya haid itu uzur. Fit tarki, pada tarki itu mane daripada fi'ali. Itu mane daripada fi'ali, sama dengan wajib tinggal salat dan puasa di atas haid, bukan dilihat dari haid itu adalah sebagai uzur, tapi pandang haid tersebut adalah sebagai mane. Wadah? Jadi haid tersebut dia terbenar sebagai uzur, dia terbenar sebagai mane. Pada kasus haid tersebut maka ulama
memandang bahwa haid tersebut adalah sebagai mani, bukan sebagai uzur. Ketika mereka melihat bahwa haid tersebut adalah sebagai mani, bukan sebagai uzur, maka tidak akan terbenar konteks tersebut di atas ta'rif rukhsah. Oke? Jelas? Jelas. Sama dengan dapat dipahami daripada alasan Imam Zakaria Al-Ansari bahwa uzrain yang diperdapatkan dalam ta'rif rukhsah adalah uzrain yang tidak musyarakah dengan mani. Oke? Uzrain yang istiqlal binafsi. Dia tidak berkolaborasi dengan mani. Oke? Jelas? Jelas? Jadi kadar benar. Ini mudah-mudahan maksudnya uzrain adalah uzrain yang istiqlal, tidak terbenar di atas mani. Jelas? Jelas? Lebih permasalahan syaratnya gitu. Sibah wajib. Ada yang menyerandai di masyarakat dengan wajib. Lazim dengan syarat masyru. Masalah di masyarakat dengan Ya. hanya tinjauan. Ya. Tahu dia. Hana pelai damah li zati ha. Nak dah nak. Nah, ore. Kah? Ore ha. Azimah utraranya yang lupa lu. Azimah kian hukum yang tidak berubah-ubah. Hukum yang tidak tetap. Sembahyang wajib. Ini zina wajib. Bara wajib. Menduspo wajib. Nak berubah. Itu adalah azimah. Atau berubah kepada yang lebih berat. Karena rukhsah adalah berubah kepada yang lebih rendah, kepada yang lebih mudah. Rukhsah berat. Merubah hukum kepada yang lebih mudah kait karena uzur beserta sebab asal. Apabila berubah, hana berubah sama dengan azimah. Apabila berubah kepada yang lebih berat, ya azimah je. Apabila dia berubah kepada yang lebih mudah, tapi hana uzur, ya azimah je. Jadi azimah tersebutlah lawan pada rukhsah. Yang kan rukhsah itu semuanya azimah. Berat azimah, yang ke rukhsah yang azimah. Ya, ke dalam bahasa Indonesia ini bahasa khusus kemudian misalnya lagi rukhsah kan keringanan. Ya, azimah nama bahasa khusus. Oh mah, putar data selek, putar selek lah. Anak sangat banyak. Jadi bahasa tersebut kan sangat banyak mani-mani yang belum ada lafal. Jadi urun-urun je menciptakan lafal. Betul. Beberapa bulan yang lalu ada seorang yang menciptakan lafal lawan daripada kenyang. Jadi buron, lu hali kata. Jadi terus tersebut adalah lawan jibra, lawan robra. Jeb iya. Kan. Maya pajabu buron. Pakon. Katro. Jadi iya ron. Pakon. Jadi hana bahasa yang ketika dilihat oleh seorang hana bahasa diciptakanlah bahasa baru yaitu galgah. Galgah itu adalah bahasa yang diciptakan dalam dunia. Apa hana galgah ya? Galgah lawan pada kenyang. Ya kah? Penyeburan. Pakon. Balik bu nak terong, kah? Jadi ron. Tidak, saya sudah puas. Pernah kata-kata aja. Menyodro rasa yang balu je iya. Pernah kepada maknanya. Rasa balu je bu, pernah. Kata rasa kepada kali je iya. Pernah. Hana. Maka diciptakanlah bahasa baru, kemudian dimasukkan dalam KBBI. Diajukan kepada bagian bahasa, dimasukkanlah KBBI. Pernah kasar tadi. Galgah. Ya, galgah. Asal enggak berapa?
Hah? Kan galer. Galgah. Galer apa campur nasi cita? Galgah. Kan galer. Yang ada apa? Galgah. Yang lupa galer. Yang lupa galgah. Jadi sih kan galgah. Yang lupa galgah. Ini yang diciptakan lantunyo. Itulah kosakata baru. Kaya ayo tuh ya. Wa taqsimul hukmi. Jadi karesmi galgah ya. Karesmi galgah, karesmi ya, di Indonesia. Wa taqsimul hukmi ila rukhsah wal 'azimah kama dzukira, dan bermula pembagian hukum kepada rukhsah dan azimah sebagaimana yang disebutkan kama dzukira tersebut pernah kama dzukira. Mimma dzukira apa kama dzukira? Kama dzukira pernah Membagi hukum syar'i kepada membagikan hukum syar'i kepada rukhsah dan azimah. Akrabu itu lebih dekat ila logat kepada logat daripada taksim Imam Ar-Razi dan selainnya Imam Ar-Razi akan perbuatan allazi yang bermula dianya perbuatan itu muta'ala hukum ilahima kepada keduanya rukhsah dan azimah. Jadi Imam Zakaria membagikan hukum kepada rukhsah dan azimah, sedangkan Imam Ar-Razi membagikan perbuatan kepada rukhsah dan azimah. Sama dengan Imam Ar-Razi tidak membagikan hukum kepada rukhsah dan azimah. Akan tetapi Imam Ar-Razi wa ghairuh adalah membagikan perbuatan kepada rukhsah dan azimah. Sama dengan rukhsah dan azimah bukanlah nama bagi hukum di sisi Imam Ar-Razi, akan tetapi rukhsah dan azimah adalah nama perbuatan. Sedangkan dia atas pembagian Imam Zakaria, rukhsah dan azimah adalah nama bagi hukum, bukan nama bagi perbuatan. Oke? Jelas? Ini menyatakan kalau dari segi Imam Ar-Razi dengan lain cocok dengan muta'ala aja. Karena kan yang berubah kan hukum, tapi muta'ala hukum yang berubah. Makanya di si Imam Zakaria wate artikan hukum di sini muta'ala aja. Ya. Hagai. Lepegah akrabu ila logat. Kalau ada rezekinya. Wa dalil dan bermula dalil. Pada logat al-mursyid wa ma bihi irsyad. Mursyid dan barang sabit dengannya barang irsyad. Mursyid memiliki makna hakikat dan memiliki makna majaz. Wadah? Jadi Imam Zakaria mentarikkan ta'rif dalil secara istilah. Wa dalil ma yumkinu tawassulu bisahin nazri fihi ila matlubil khabari. Itu adalah ta'rif dalil secara istilah. Adapun ta'rif dalil secara logat maka dia adalah mursyid. Au ma bi irsyad. Dalam kitab warakat ditarikkan mursyidu ilal matlub. Mursyid memiliki dua makna. Yang pertama yaitu makna hakikat, yang kedua yaitu makna majaz. Makna mursyid secara hakikat maka maknanya adalah ma bihi irsyad. Makna secara hakikat adalah an-nasibu lid dalil atau az-zakiru lid dalil. Nasib lid dalil itulah mursyid atau az-zakir lid dalil. Orang zat yang menciptakan dalil itulah mursyid. Atau orang yang menyebutkan bagi dalil itulah gepenan sebagai mursyid. Wadah? An-nasibu lid dalil, maka mursyid tersebut adalah Allah. Allah lah mursyid. Mengapa? Karena Allah lah an-nasibu lid dalil. Allah lah yang mendirikan, yang menjadikan dalil. Atau yang kedua juga makna hakikat adalah az-zakirul lid dalil, orang yang menyebutkan bagi dalil, maka terbenar kepada nabi. Nabi itu adalah mursyid. Dan terbenar pula kepada para ulama.
dia juga mursyid karena az-zakir lid dalil. Kemudian al-mursyid memiliki makna majaz yaitu ma bihi irsyad. Sesuatu yang menjadi yang memberi petunjuk. Ma bihi irsyad yaitu Al-Qur'an atau hadis. Itu adalah ma bihi irsyad. Boleh? Kah? Dalil pada logat mursyid wa ma bihi irsyad sama dengan mudah-mudahan. Mursyid itu adalah makna secara hakikat, ma bihi irsyad itu adalah makna secara majaz. Oke? Maksud ma bihi irsyad. Jadi beda antara mursyid dan ma bihi irsyad. Ma bihi irsyad itu adalah alat yang menunjuki kepada dalil. Sedangkan mursyid adalah yang menciptakan dalil atau yang menyebutkan dalil. Boleh? Beda kah? Beda. Wa istilahan, dan pada istilah ma ai syai'un sama dengan Imam Zakaria ingin menafsirkan tafsir tersebut ingin memberitahu bahwa ma tersebut bukanlah mausul, akan tetapi ma tersebut adalah ma nakirah mausufah oleh syai'un. Bermula dalil pada istilah itu barang artinya suatu yang mungkinlah tawassul sampai. Beda dengan usul. Usul adalah sampai tanpa proses. Tawassuli itu adalah sampai dengan proses. Boleh? Sampai dengan proses. Maka dalam kitab Sulamun Aurak wa ma litasdiqin bihi tuwussila. Maknanya adalah sampai kepada tasdik butuh proses. Maka dikatakan tuwussila. Wa ma litasdiqin bihi tuwussila. Wa ma gimana? Wa ma bil Quran. Wa idrakin usil kok ni. Idraku mufradin tasawur. Idraku mufradin tasawuran usil. Jadi mana usilnya tuwussila. Tuwussila. Payah diartikan usil tuwussila. Mengapa? Karena sampai kepada tasawur wa ma lita penenanya karena kibir don. Wa ma Tabo, entah Iwan. Wa ma Kalau syarihin fastab tahil. Kalau syarihin fastab tahil. Syatar likut juga. Wa ma bihi ila tasawurin usil. Wa ma bihi ila tasawurin usil. Mana usil tuwussila. Karena sampai kepada tasawur juga butuh proses. Maka perlu ditafsirkan. Usil tuwussila karena butuh proses. Oke? Itulah beda antara usil dengan tuwussila. Jadi dibayan oleh Syekh Abdul Rahman dalam baitnya makna usil adalah tuwussila pada bait sesudahnya. Wa ma bihi ila tasawurin usil. Makna usil adalah dibayan dalam bait sesudahnya. Wa ma litasdiqin bihi tuwussila. Jadi tuwussila tersebut adalah sawab, adalah murad, itu adalah bayan bagi usil yang nanya itu. Oke? Hadza ma dhahara likah. Usul arti tuwussila artinya usul bikul fatin, usul dengan berat. Artinya usul dengan proses, butuh proses kepada usul. Karena butuh kepada nazar, bukan usul dengan sendirinya. Barang yang mungkinlah sampai dengan sahih nazar, nazri sahihi, dengan nazar yang sahih. Apa? Dengan nazar yang sahih
fihi nazar fihi padanya barang. Padanya barang kepada matlubin khabariyin kepada matlub khabari. Ada matlub tasawuri, ada matlub khabari. Okey? Ada matlub tasawuri, ada matlub khabari. Sama dengan barang yang dengan barang tersebut ketika sahih nazar pada barang tersebut akan mengantarkan kepada matlub khabari. Matlub khabari. Matlub khabari itulah natijah. Matlub tasawuri itulah ta'arif. Okey? Dengan bahawa adalah nazar fihi padanya barang itu adalah sebagai taswir bagi sahih nazar. Okey? Sahih nazar dengan bahawa adalah nazar fihi padanya barang min jihad daripada jihad, min jihad daripada jihad allati yang sabit daripada sya'annya jihad, sya'an dapat mengantarkan walaupun seseorang ketika menazar tidak akan sampai. Okey? Yang sabit daripada sya'annya jihad itu bahawa berpindah oleh zihin biha dengannya jihad kepada demikian matlub. Okey? Dengan jihad tersebut ketika dinazar pada jihad tersebut, maka jihad tersebut akan mengantarkan si nazir kepada matlub. Okey? Al-musammatu yang dinamakan al-musammati yang dinamakan akannya jihad akan wajhat dalalah, akan wajah dalalah. Jihad tersebut dinamakan sebagai wajah dalalah dengan fathah dalalah lebih fasih daripada kasrahnya dal. Dibaca dalalah itu lebih fasih daripada bacaan dilalah, tapi juga bisa dibaca dengan dulalah. Okey? Dalalah, dilalah, dulalah sebagaimana perkataan Syekh Malawi dalam kitab Syarah Kabir. Okey? Ya kah? Dalam Syarah Kabir nanti kot. Nak Syarah Kabir. Kanan. Dalil pun dalil. Perlu diketahui musamma dalil di sisi ulama mantik itu berbeda dengan musamma dalil di sisi ulama usul. Okey? Karena musamma dalil di sisi ulama usul itu adalah murakkab. Musamma dalil di sisi ulama mantik adalah mufrad. Penjelasan tersebut pernah saya sampaikan ketika kajian kitab Sulam Malawi. Tadi ada? Balik. Apa? Mantik yang merakab. Mantik merakab. Yang usul yang mufrad. Balik ya. Ya, balik. Jadi musamma dalil di sisi ulama usul adalah mufrad. Musamma dalil di sisi ulama mantik adalah murakab. Contoh. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kak, wadah? Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Susunan kalam tersebut itulah yang dinamakan sebagai dalil di sisi ulama mantik. Wadah? Itu murakkab daripada mukadimah sughra dan mukadimah kubra. Itulah yang dinamakan sebagai dalil. Sedangkan dalil di sisi ulama usul dalam susunan tersebut adalah alam. Alam itu adalah dalil. Al-alam itu adalah dalil. Sama dengan yang menjadi dalil dalam al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, itulah alam. Okey? Alam itulah yang dinamakan sebagai dalil di sisi ulama usul. Kalau betul. Barang yang mungkinlah sampai dengan sahih nazar, sama dengan dia menazar dari jihad yang mengantarkan kepada matlub. Okey? Dia menazar dari segi jihad yang dapat mengantarkan kepada matlub. Dalil adalah alam. Barang yang mungkinlah sampai dengan sahih nazar fihi pada yang alam kepada matlub khabari. Contoh. Matlub khabari adalah al-alam hadis. Okey? Al-alam hadis. Yang menjadi dalil adalah alam.
alam tersebut akan mengantarkan seseorang kepada matlub khabari ketika nazarnya sahih pada alam tersebut. Wadah? Makna nazar yang sahih adalah dia menazar kepada alam, dia nazar pada alam dari jihad yang jihad tersebut dapat mengantarkan kepada matlub khabari. Wadah? Alam memiliki banyak jihad. Alam memiliki jihadnya adalah bermacam-macam. Jihad alam adalah warna-warni. Jihad alam adalah tinggi dan bawah. Jihad alam adalah kiri dan kanan. Jihad alam adalah keras dan lunak. Jihad alam adalah tajam dan tumpul. Wadah? Itu adalah jihad alam. Makna bisahin nazri fi adalah dia menazar pada alam dari segi jihad yang dapat mengantarkan kepada matlub. Jihad alam yang dapat mengantarkan kepada matlub yaitu adalah mutaghayyirun. Wadah? Mutaghayyirun adalah jihad alam yang ketika dinazar kepada alam dari segi jihad mutaghayyirun dapat mengantarkan kepada matlub. Min sya'niha ayyan takila dhihnu biha ila matlubil khabari, sehingga dikatakan al-alam mutaghayyirun. Jadi mutaghayyirun tersebut adalah wajah dalalah. Mutaghayyirun tersebut adalah jihad. Mutaghayyirun tersebut adalah wajhud dalalah. Sama dengan wajhud dalalah yang dinamakan oleh ulama usul fiqh, itulah yang dinamakan dengan had wasat di sisi ulama mantiq. Oke? Jelas? Had wasat sama dengan adalah wajah adalah dari sisi ulama usul. Kasih mau. Tayang uji no. Hana kah? 5 ada dengan kah? Kanan. Kasih na. Pandu dah aja orang oh. Tayang tak surah ha. Tayang ha. Hana sama lagi huruf biasa ha. Kan hana surah Pak punya kan mau ke urun kah? Jadi dah ulang lagi ya yo, beda paksa dah. Kena. Dia lambat, dia cepat ah. Kena. Allah. Allah. Wa nadru ma